Jakarta belum lama ini meraih predikat sebagai kota transportasi terbaik di dunia, mengalahkan kota-kota di Eropa seperti Frankfurt dan juga Moskwa. Nah, Jakarta memenangkan Sustainable Transport Award 2021 atas program integrasi antar moda transportasi publik yang terus dikembangkan selama 18 hingga 24 bulan terakhir. Pemprov DKI Jakarta dinilai telah berhasil menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu transportasi, mulai dari perluasan jalur sepeda, lalu ada revitalisasi halte dan trotoar, hingga tercapainya integrasi berbagai moda transportasi publik, baik integrasi secara fisik maupun proses pembayaran. Nah, lantas seperti apa wajah transportasi publik di Jakarta? Berikut penjelasan rekan saya, Dea Kartika. Layanan Transjakarta pun kini telah terintegrasi dengan layanan mikrobus dengan bergabungnya 10 operator angkutan kota. Selain mikrobus, layanan Transjakarta juga telah terkoneksi baik fisik maupun pembayaran dengan layanan MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan juga KRL komuter lain. Tidak hanya itu, layanan Transjakarta kini juga telah menggunakan armada bus listrik yang ramah lingkungan. Targetnya, semua bus Transjakarta akan menggunakan tenaga listrik pada tahun 2030. Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah merevitalisasi 364 km trotoar bagi pejalan kaki. Tentunya agar masyarakat nyaman saat menuju fasilitas transportasi publik yang tersebar di ibu kota. Dan yang terbaru adalah tersedianya layanan internet gratis di area halte Transjakarta. Program ini diinisiasi oleh Transjakarta bersama mitra dalam rangka memberikan kemudahan akses internet bagi masyarakat menuju standar pelayanan kota berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemprov DKI Jakarta juga telah berkolaborasi dengan perusahaan publik milik negara, KRL komuter lain, dan menata kawasan stasiun yang aman, nyaman, dan pastinya mudah dijangkau oleh masyarakat. Penataan stasiun ini bisa kita lihat di Stasiun Tanah Abang, Juanda, Sudirman, dan juga Pasar Senen. Selanjutnya, Jakarta pun kian ramah bagi pesepeda dengan tersedianya jalur sepeda sejauh 111 km. Kedepannya, direncanakan pembangunan 500 km jalur sepeda terproteksi. Rencana ini perlu mengingat terjadi lonjakan jumlah pesepeda di masa pandemi COVID-19 yang menggunakan ruas-ruas jalan utama Jakarta. Proteksi ini pun diterapkan dengan hadirnya jalur sepeda terproteksi sementara atau pop-up bike lane serta peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020 yang menginstruksikan untuk memprioritaskan pejalan kaki dan pesepeda selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jakarta berlangsung. Pemprov DKI Jakarta juga terus menggalakkan pembatasan kendaraan bermotor pribadi di pusat kota. Salah satunya dengan mengubah fungsi fasilitas Park and Ride Tamrin 10 yang sebelumnya merupakan area parkir kendaraan pribadi menjadi ruang usaha ekonomi kreatif. Sebelum kita mulai diskusi, saya kembali mengingatkan selama diskusi berjalan, Anda para peserta diskusi di Zoom juga bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan komentar dan juga pertanyaan melalui chatroom. Sementara itu buat Anda yang menyaksikan melalui channel YouTube CNN Indonesia, Anda bisa mengajukan pertanyaan ataupun juga komentar sama di kolom komen. Dan untuk memandu diskusi kali ini sudah ada rekan saya, anchor CNN Indonesia, ada Rizky Harisnanda untuk memandu jalannya diskusi. Coba kesini naik apa? Karena tema transportasi. Sepeda? Tadi naik transportasi sepeda. Naik transportasi sepeda. Anak gue sekarang Anak gue sekarang ya. Karena lagi rame banget di Jakarta gitu, Fania. Lagi hype. Apalagi di masa pandemi kan kalau kita lihat tren peningkatannya tuh bahkan 10 kali lipat. Betul. Jadi memang kalau misalnya di diskusi kali ini gitu ya, kita juga nanti berhubungan juga dengan sepeda, yaitu alat transportasi. Tapi nanti kita akan nggak cuma bahas sepeda aja, tapi soal transportasi yang ada di Jakarta. Karena memang kalau misalnya membahas mengenai kesehatan, apalagi kota yang sehat gitu ya, bisa dibilang tanda kutip salah satu indikasinya adalah bagaimana kemudian moda transportasinya ini bisa mendukung mobilitas warga yang nanti pada akhirnya nih banyak sekali aspek, baik dari aspek ekonomi, kemudian sosial budaya, pariwisata, itu yang nanti akan berhubungan juga dengan
transportasi ini. Dan untuk tentunya lebih mengenal soal fasilitas transportasi di Jakarta, ini nanti kita akan berbincang dengan Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pak Syafrin, selamat siang. Nanti kita akan tanyakan seperti apa saat ini kondisi transportasi Jakarta yang juga mendapatkan penghargaan internasional. Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut. Kemudian juga ada juga Mas Putut Sudaryanto. Mas Putut, selamat siang Mas Putut. Selamat siang Mas Rizky. Iya, jadi Mas Putut ini perwakilan teman-teman dari Bike to Work. Nanti kita juga akan tanyakan kira-kira bagaimana sih fasilitas penunjang untuk para pesepeda di Jakarta. Kemudian ada juga ini angker alias anak kereta, ada Mas Gusti Raganata. Mas Gusti ini dari KRL Mania. Mas Gusti, selamat siang. Selamat siang. Oke, nanti Mas Gusti juga kita akan mintai tanggapannya ini apakah benar kemudian stasiun ini atau area stasiun kereta saat ini sudah cukup nyaman dan juga terkoneksi dengan berbagai fasilitas transportasi publik yang lain. Dan tidak lengkap tentunya berbicara mengenai transportasi publik jika tidak melihat dari kacamata pengamat kebijakan publik. Dan sudah bergabung juga ini perwakilan dari Institute for Transportation and Development Policy. Ini ada Faila Sufa. Selamat siang Mbak Faila. Selamat siang Rizky. Oke, ya ini semuanya sudah bergabung bersama kita. Mungkin kalau kita ingin membahas dulu mengenai transportasi di Jakarta, saya ingin ke Pak Syafrin dulu. Pak Syafrin, ini kan bicara soal transportasi Jakarta, kita lihat 10 tahun terakhir ini sudah begitu maju, bahkan sudah terintegrasi satu sama lain. Bisa dijelaskan Pak Syafrin saat ini bagaimana kondisi moda transportasi di Jakarta? Ya baik, terima kasih Mas Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 2004, Jakarta terus berbenah dengan melakukan pembangunan infrastruktur secara masif. Tetapi memang di sisi lain kebijakannya masih tetap berorientasi kepada kendaraan pribadi. Artinya car oriented development itu tetap menjadi prioritas dari kebijakan-kebijakan Jakarta sebelumnya. Kita pahami di setiap jaringan jalan arteri atau jaringan jalan utama, setiap ada pembangunan gedung, maka di sana wajib menyediakan jumlah parkir kendaraan bermotor dengan jumlah minimal tertentu. Artinya bisa lebih banyak jumlah parkirnya. Nah, sejak 2018, kebijakan ini dilakukan perubahan oleh Pak Gubernur. Beliau merubah dari car oriented development menjadi transit oriented development dengan tetap memprioritaskan angkutan jalan rel sebagai backbone. Nah, begitu kita mengembangkan namanya dari car oriented development ke transit oriented development, maka di sana ada perubahan paradigma penanganan permasalahan transportasi Jakarta. Nah, dari perubahan paradigma penanganan transportasi Jakarta ini oleh Pak Gubernur diarahkan prioritas penanganannya itu ada 4. Yang pertama, kita ketahui bahwa jika dulu moda jalan kaki itu dianggap bukan merupakan moda jalan kaki di Jakarta bahkan di Indonesia, maka oleh Pak Gubernur memasukkan unsur ini menjadi prioritas utama. Dipahami bahwa manusia sejak lahir itu dikaruniai kaki, dan kaki ini adalah moda transportasi paling efektif, efisien, dan ekonomi serta sustain. Nah, oleh sebab itu oleh Pak Gubernur, moda jalan kaki ini diletakkan paling atas untuk ditangani secara baik. Yang kedua, prioritas yang kedua adalah tentang penyediaan non-motorized transport. Kita ketahui ada sepeda dan juga kendaraan ramah lingkungan. Ada kendaraan listrik, ini menjadi prioritas penanganan transportasi Jakarta yang kedua. Yang ketiga adalah baru layanan angkutan umum yang infrastrukturnya kita sudah bangun demikian masif. Ini menjadi prioritas penanganan ketiga, tetapi ada 2 variabel utama di dalam penanganan variabel ketiga ini. Penanganan permasalahan yang ketiga ini ada 2 variabel utama. Bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun sejak 2004 tadi itu diintegrasikan secara baik. Jadi ada integrasi secara utuh di sana. Ada Transjakarta, ada pembangunan KRL, ada pembangunan MRT, ada pembangunan LRT, tetapi sebelumnya ke semua moda ini seolah-olah berjalan sendiri-sendiri.
Nah, oleh Pak Gubernur dimasukkan unsur variabel pergerakan orang dengan melihat moda transportasi, itulah yang disebut dengan integrasi antar moda. Yang kedua variabel dalam penanganan permasalahan di bidang angkutan umum ini adalah bagaimana karena ada urusan pejalan kaki diletakkan di atas, maka harus dilihat bagaimana pergerakan orang dari rumah, dari tempat tinggalnya menuju ke angkutan umum, kemudian dari angkutan umum setelah sampai di tujuan menuju ke tempat kegiatannya atau tempat kerjanya, sehingga yang kedua variabel ditangani adalah bagaimana penanganan first and last mile layanan angkutan umum Jakarta. Ini yang dilakukan oleh Jakarta saat ini. Yang keempat adalah penanganan terkait dengan kendaraan pribadi. Tetapi dari sisi kendaraan pribadi itu bukan memberikan insentif seperti layanan di yang prioritas 3 prioritas pertama, pejalan kaki, kemudian sepeda atau non-motorized transport dan kendaraan ramah lingkungan serta angkutan umum. Tapi untuk prioritas keempat ini justru diberikan disinsentif. Kita ketahui di 2019 sesuai dengan arahan Pak Gubernur, jaringan ganjil genap itu diperluas. Dari 9 ruas jalan ditambah 16 ruas jalan menjadi 25 ruas jalan, sehingga sesuai dengan amanat peraturan daerah 1 tahun 2012 tentang RT RW Jakarta, di mana Jakarta harus ada arahan untuk pembangunan kawasan tertib lalu lintas yang sifatnya menerus. Dengan diterapkannya ganjil genap, maka tentu pergerakan juga kendaraan pribadi juga terukur. Dan dengan pola ini kecepatan lalu lintas juga menjadi baik, kinerja lalu lintas menjadi baik. Di sisi lain, jaringan angkutan umum yang dibangun, yang disiapkan kapasitasnya yang tinggi, yang tadinya banyak kapasitasnya yang idle, dengan pola ini keseluruhannya terisi. Yang berikutnya adalah disinsentif bagi kendaraan pribadi yang dilakukan oleh Jakarta adalah dengan rencana pengenaan tarif parkir yang tinggi, termasuk di dalamnya kita melarang parkir di pusat kota. Contohnya adalah di Jalan MH Tamrin, dulu ada Tamrin 10. Di sana ada lokasi park and ride yang dikelola oleh UP Perparkiran Dinas Perhubungan. Nah, sejak tahun ini UP Tamrin 10 ditiadakan, kemudian dijadikan sebagai pusat pengembangan ekonomi untuk usaha kecil dan menengah. Ini upaya-upaya sehingga kawasan tersebut justru tumbuh dan besar pengembangan ekonominya. Nah, dengan upaya-upaya ini, maka masyarakat menjadi prioritas dari sisi penyediaan fasilitas sarana prasarana transportasi yang inklusif. Perlu dipahami juga bahwa dalam penyediaan fasilitas transportasi yang inklusif ini, Jakarta begitu menempatkan pejalan kaki menjadi urutan pertama dalam penanganan permasalahan transport, maka begitu disiapkan trotoar, maka di sana juga disiapkan fasilitas bagi rekan-rekan kita kaum disabilitas. Sehingga seluruh sarana prasarana yang ada itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh pihak, oleh seluruh elemen masyarakat. Ada satu pesan Pak Gubernur yang selalu luar biasa di dalam penyediaan sarana prasarana transportasi kepada kami, bahwa begitu kita menyediakan ruang, maka begitu ruang itu kita siapkan bagi rekan-rekan disabilitas, maka seluruh ruang, seluruh elemen masyarakat bisa menggunakan ruang yang sama dan mendapatkan prioritas yang sama. Begitu kita prioritaskan rekan-rekan disabilitas, maka seluruh warga akan mendapatkan prioritas yang sama. Jadi ini yang selalu dilakukan oleh Dinas Perhubungan, dan tentu saja dari sisi penyediaan sarana prasarana ini kami tidak berdiri sendiri, Pemprov DKI tidak berjalan sendiri, tetapi dimotori oleh Pak Gubernur. Beliau mengedepankan prinsip kolaborasi dalam setiap penanganan permasalahan yang ada. Bersama rekan-rekan, ada dari rekan-rekan ITDP, Masyarakat Transportasi Indonesia, begitu juga dengan seluruh rekan-rekan operator angkutan. Bahkan di beberapa kegiatan kami juga melibatkan badan usaha milik negara dan pemerintah pusat. Seperti contoh adalah tadi dari sisi prioritas ketiga, integrasi layanan angkutan umum dalam penataan transportasi di kawasan stasiun.
seluruh elemen yang ada itu bahu-membahu mewujudkan integrasi menyeluruh di kawasan stasiun. Contohnya di kawasan stasiun Tanah Abang, juga di Senen dan Sudirman, serta di Juanda yang sudah kami lakukan. Dan saat ini masih dalam tahap lanjutan untuk penataan di 5 stasiun berikutnya. Berikutnya juga dari sisi penyediaan fasilitas untuk pop-up bike lane. Di dalam penyediaan traffic cone, demikian pula stay cone, itu ada beberapa BUMN dan swasta itu berpartisipasi untuk memberikan bantuan dari aspek begitu ada kendala dari Dinas Perhubungan karena stay cone-nya tidak tersedia, traffic cone-nya tidak tersedia, maka BUMN dan swasta, contohnya adalah salah satunya Jasara Harja, itu membantu Dinas Perhubungan untuk menyediakan traffic cone. Demikian juga swasta lainnya. Dan banyak lagi kegiatan yang dibantu dan dilakukan koordinasi dalam konteks kolaborasi menyediakan sarana prasarana transportasi yang inklusif di Jakarta, juga dilakukan dengan rekan-rekan FDTJ dan beberapa komunitas lainnya. Ada Bike to Work di sini, ada Mas Putut. Ini selalu berusaha. Nah, untuk penyediaan jaringan jalur sepeda, memang di tahun 2019 baru tersedia sebanyak 63 km jalur sepeda di Jakarta. Dan saat ini kita pahami bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19, sejalan dengan keterbatasan anggaran, tentu untuk penambahan jaringannya juga kami terbatas, tetapi untuk penyediaan pop-up bike lane atau jalur sepeda sementara di kawasan Sudirman Tamrin yang setiap hari dilalui oleh rekan-rekan pesepeda, ini tentu suatu hal yang luar biasa dari aspek penyediaan infrastruktur bagi masyarakat yang begitu antusias di tengah-tengah pandemi menjadikan sepeda sebagai alat transportasi. Dan kami dari pemerintah terus melakukan fasilitasi terhadap penyediaan sarana dan prasarana jalur sepeda ini. Rencana di tahun 2021 tentu pengembangannya akan terus dimasifkan sesuai dengan target sampai dengan 2022 adalah sepanjang 200 km jalur sepeda yang ada di Jakarta. Dan satu hal yang menggembirakan sesuai dengan arahan Pak Gubernur, tentu paling tidak di awal tahun 2021 Jakarta sudah memiliki jalur sepeda permanen di kawasan Sudirman, dan ini tentu menjadi hadiah tahun baru buat warga Jakarta. Itu barangkali dari saya dan terima kasih. Waktunya 5 menit ya. Iya, tadi kita sudah mendengarkan ya paparan dari Pak Syafrin Liputo. Sebagai salah satu anak sepeda, gimana Fani? Saya itu anak buah Mas Putut. Ini ada suhunya berarti ya? Iya, Mas Putut tadi setelah sebelah-sebelahan kalau di frame saya kan sama Mbak Faela. Pas Pak Syafrin bilang apa jalur sepeda permanen, dua-duanya langsung sumringah. Saya ketiga yang sumringah soalnya. Jadi ada angin segar. Kita coba langsung kita konfirmasi dulu kali ini soal jalur sepeda, soal fasilitas untuk para pesepeda yang tadi disinggung Pak Syafrin masuk dalam kategori transportasi non-motorized dan juga ramah lingkungan. Mas Putut, ini bagaimana melihat jalur sepeda ataupun juga fasilitas pendukung bagi para pesepeda yang ada saat ini di Jakarta? Ya, akhirnya gitu ya Mas. Pak Syafrin ya, akhirnya Mbak Faela. Akhirnya ya. Ya, sebenarnya kami sudah menunggu sejak tahun 2009 Mas Riki, ketika Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 yang dirilis pada bulan Desember 2009. Ya, tarik ulur sana sini kanan kiri, tapi saya melihat hal positif 3 tahun terakhir di DKI. Kalau kita bicara DKI Jakarta, 3 tahun terakhir ini betul-betul menjadi sebuah momentum yang sangat baik bagi kami teman-teman pengguna sepeda sebagai alat mobilitas atau sebagai alat transportasi. Kita mulai 2018 mulai diskusi intens ya Mbak Faela bersama kawan-kawan di SUB. 2019 tadi Pak Syafrin sudah sebutkan 63 km jalur sepeda, dan nanti di 2022 punya target 200 dan menuju 500 km. Nah, ini sesuatu yang harus kami syukuri dan harus kami apresiasi untuk teman-teman Pemprov DKI, terkhusus di SUB DKI dalam hal ini. Harapan sangat baik dan tidak berhenti di situ, dan
kami juga melihat bahwa Pemprov DKI sangat serius di dalam memperhatikan transportasi hijau ya. Tadi Pak Safrin sudah sebutkan ada jalan kaki, sepeda, dan angkutan massal. Ini adalah transportasi hijau yang selayaknya kita bangun di semua kota di Indonesia, apalagi Jakarta sebagai ibu kota negara kita yang tercinta ini. Nah, kami sudah melihat proses itu 3 tahun terakhir. Dan kebetulan juga tadi Pak Safrin juga sudah singgung, baik Juwek juga sangat intens untuk bersama-sama berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah Pemprov DKI, dalam rangka mewujudkan pembangunan pengembangan transportasi hijau tersebut. Gitu Mas Riki kira-kira. Dan kalau kita mau jujur melihat sekarang banyak sekali gedung-gedung perkantoran yang sudah mulai memberikan fasilitas-fasilitas bagi pengguna sepeda yang mampir di gedung tersebut, entah untuk bekerja, entah untuk rapat, atau entah untuk kegiatan yang lainnya. Nah, ini hal yang sangat menarik dan harus kita dorong terus dan harus kita bantu dalam bentuk satu, mengkritisi, yang kedua, memberikan support secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu support yang kami berikan bersama ITDP untuk teman-teman Pemprov adalah kami menyediakan 20 unit sepeda untuk sepeda berbagi yang bisa digunakan secara gratis sebagai last mile untuk kawan-kawan pelaju, kawan-kawan yang menggunakan moda transportasi khususnya MRT, kemudian mereka bisa lanjutkan dengan sepeda yang sudah kita siapkan tanpa berbayar. Nah, itu salah satu bentuk keseriusan kami baik Juwek Indonesia dalam hal ini bersama ITDP untuk bersama-sama memberikan dukungan terbaik bagi Pemprov DKI yang ujungnya sebenarnya dukungan untuk masyarakat semua gitu. Gitu sih Mas Riki. Sementara itu dulu ya barangkali. Iya. Jadi sambutannya baik dari para Iya dong. goesers Soalnya, gitu ya. betul-betul. Kan kalau tadi Pak Syarifin kan bilang bahwa prioritasnya kan salah satunya penanganan transportasi itu kan adalah sepeda kan. Nah, saya soalnya ingat dengan curhatnya Mas Putut gitu ya beberapa waktu lalu. Kalau sekarang fasilitas buat para pesepeda itu bukan cuma di perkantoran, semua sekarang sudah open gitu ya. Kalau dulu soalnya Mas Putut goes gitu katanya ke pusat perbelanjaan nggak boleh masuk. Sekarang malah boleh gitu ya. Saya masih ingat curhatannya itu soalnya Mas. Saat itu saya membawa sepeda lipat yang bisa saya lipat, bisa saya tenteng. Dan ternyata saya tidak diizinkan masuk oleh badan pengelolanya. Ini memprihatinkan. Saya tanya, oke, kalau gitu saya parkir di mana? Nggak boleh juga parkir. Nah, ini kan lucu gitu. Nah, ini sekian tahun yang lalu dan alhamdulillah sekarang sudah lebih baik ya, walaupun belum semua, tetapi paling tidak ini adalah proses ke arah yang lebih baik. Iya. Jadi kalau diukur nilai memang ya jauh dari harapan, tetapi sungguh kami berterima kasih prosesnya ini naik terus begitu. Betul. Plus juga kalau kita bicara tadi Pak Safrin sampaikan pengembangan angkutan massal, ya kami harus akui sekarang itu jauh lebih mudah. Kita menggunakan sepeda lipat bisa kita mix commuting dengan MRT, LRT, KRL, Transjakarta juga bisa. Jadi ini sangat mempermudah bagi teman-teman yang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Sehingga itu lebih mudah dilakukan ketimbang bersepeda dari rumah langsung terus gitu kan mungkin terlalu capek. Tetapi sekarang kita bisa dengan mudah membawa sepeda lipat, kita masukkan moda-moda transportasi umum tadi. Dan juga adanya fasilitas GR Connection saat ini juga sangat mudah sekali untuk teman-teman di kota-kota penyangga, Jabodetabek gitu ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, itu lebih mudah untuk menuju ke sebuah tempat saat ini. Jadi pengembangannya luar biasa dan mohon ini juga terus tidak berhenti sampai di sini ya. Kalau dinilai memang masih jauh ya Mas Riki, Mbak Fani, tetapi prosesnya ini menjadi penting. Prosesnya ini yang harus kami hargai, betul. Pak Syafrin pasti sangat komit kok untuk hal itu ya. Kita lihat soal perbaikannya di setiap tahun pasti ada gitu progresnya ya Rizky ya. Oh iya, kemarin saya dan Mbak Faila bersama timnya Pak Syafrin sampai 2 kali sesi meeting untuk membahas pengembangan di tahun 2021 ini. Oke. Itu keren sekali, mudah-mudahan terlaksana. Iya, jadi kalau dari para teman-teman Bike to Work dan juga yang suka pakai sepeda ini disambut baik gitu ya kebijakan di Kota Jakarta saat ini. Kemudian kalau misalnya dari KRL Mania, dari Angker, anak kereta Mas Gusti. Dari Awes, anak goes ke Angker. Oh ya tadi anak Awes, kereta. sekarang kita ke Angker. Kalau Angker gimana nih? Sudah cukup puaskah dengan fasilitas KRL saat ini? Sejauh ini sebetulnya kan KRL ini kan ranahnya bukan di Pemda DKI ya sebetulnya, karena itu dari KAI dan juga pemerintah pusat. Tapi selama ini karena ada kolaborasi yang dijalankan antara pemerintah Jakarta dan juga pemerintah pusat beserta dari DKI, jadi ada kelihatan perubahannya seperti tadi disampaikan oleh Mas Putut.
Sekarang lebih mudah lagi orang bisa bawa sepeda gitu ke dalam kereta, dan juga didukung oleh didukung juga oleh saat ini kan ada PSBB ya, jadi kereta juga masih agak lega gitu kalau misalkan bawa sepeda. Tapi tetap kita sih mendorong agar lebih banyak lagi, semoga aja banyak kereta yang bisa kita naikin gitu ya, lebih banyak gerbongnya, lebih banyak keretanya, jadi kita juga orang yang bisa bawa sepeda itu bisa lebih banyak juga bawa sepedanya. Gak cuma KRL tapi juga MRT, kita juga lihat ya banyak kita bisa bawa sepeda lipat masuk ke MRT. Tapi busway kayaknya belum banyak ya yang busway masuk itu, saya juga belum pernah lihat gitu kalau tapi ada juga beberapa. Itu aja sih, tapi memang ada perubahan signifikan ya dari tahun 2016, walaupun memang semuanya direncanakan dari tahun 2012 gitu, memang disempurnakan di saat-saat akhir-akhir ini gitu ya, karena didukung oleh PSBB juga kan, yang dimana orang juga mulai tren bersepeda itu makin hidup gitu sekarang. Oke, terus Mas kalau misalnya soal stasiun gitu ya, kondisi stasiun, kemudian juga integrasi dengan moda transportasi lain ini gimana? Nah, terakhir saya kan ikut diskusi tentang standar pelayanan minimum ya dari BPJT dan juga pemerintah DKI, mereka minimal itu ada 350 meter untuk berjalan kaki. Nah ini sebenarnya cukup ya, lumayan lah 350 meter ini, tapi kayak bagi teman-teman yang difabel mungkin agak susah, mungkin ada butuh bantuan lain, misalkan ada standar-standar lain yang perlu dipenuhi, misalkan ada shelter, misalkan ada supaya nggak kehujanan atau kayak gimana. Dan juga saya juga mendorong sebagaimana terciptanya park and ride lebih banyak di Jakarta gitu ya. Jadi yang misalkan Menteng 10 tadi mungkin memang tempatnya kurang pas untuk park and ride, mungkin daerah-daerah yang dari pinggiran, misalnya saya kan dari orang Bogor kebetulan juga Rekerta, mungkin dari Bogor, dari Depok itu ada stasiun-stasiun yang lebih besar, bisa di parkirannya lebih dibesarin, jadi orang bisa parkir di situ dan bisa berganti dengan transportasi publik sih. Tapi sejauh ini stasiun-stasiun sudah jadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi mungkin Mas concernnya masih, Riki, ya. sorry, karena bahas KRL boleh dong aku sampaikan sesuatu. Tapi memang ini bukan ranahnya Pemprov ya, Mas Afrin. Bukan ranahnya Pemprov ya. Ini kan sekalian karena kita bahas KRL. Ya, kalau dari sisi kami pengguna sepeda, saya masih prihatin karena banyak sekali stasiun yang belum memfasilitasi pengguna sepeda. Jadi ya di tempat saya saja, misalnya saya ada 2 stasiun begitu, dua-duanya nggak ada fasilitas parkir untuk pengguna sepeda. Jadi kalau saya membawa sepeda besar, karena dari rumah ke stasiun itu saya 7 km, saya biasa naik sepeda. Akhirnya yang saya tempuh adalah menitipkan sepeda itu ke rumah penduduk. Karena di area stasiunnya nggak ada fasilitas parkir untuk sepeda. Ya. Untuk sepeda motor, mobil ada justru, tapi untuk sepeda secara spesifik belum ada. Nah ini yang barangkali teman-teman KAI kalau mendengar ini atau ya pemangku kebijakan di area stasiun lah, mungkin perlu dipikirkan juga sehingga betul-betul nyambung gitu ya, ada koneksitas antara pengguna sepeda dan angkutan massal. Karena kebetulan KRL, mohon maaf sekali ini, memang bukan ranahnya DKI ya. Ya, jadi KRL Kalau ini boleh mungkin saya tambahkan, oke, singkat saja boleh Mas. saya tambahin dikit, ya dikit aja. Jadi memang betul setuju kata Pak Putut ya, memang belum banyak, tapi di stasiun-stasiun yang major gitu kayak Bogor, mungkin Jakarta Kota, mungkin itu udah ada. Tapi memang benar ini harus jadi perhatian khusus sebetulnya untuk sepeda, karena itu di mana-mana di negara maju itu banyak juga parkiran itu untuk sepeda juga, bukan cuma sepeda motor dan mobil. Itu aja sih harus. Yap, oke. Nah, yang selanjutnya ini awes juga sebenarnya ya, tapi kita nggak mau ngomongin soal sepeda, Mbak Faila ini sebagai seorang pengamat kebijakan publik, ini melihat saat ini secara keseluruhan seperti apa sih transportasi yang tadi dikatakan sudah terintegrasi, sudah modern yang ada di Jakarta? Terima kasih Rizky. Pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat dulu kepada Pemprov DKI karena menjadi pemenang STA Award 2020-2021. Karena memang kita apresiasi sudah banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI pada umumnya dari beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu, seperti adanya kita kan pertama punya MRT, kemudian juga adanya integrasi di beberapa stasiun KRL seperti stasiun Senen. Jadi jika kita naik KRL mungkin dari Bogor atau dari Depok, kemudian kalau kita ingin melanjutkan dengan moda lain seperti Transjakarta atau bike sharing itu juga bisa. Kemudian juga peningkatan first dan last mile connectivity seperti tadi yang sudah Pak Safrin terangkan di depan dengan pengembangan jaringan pejalan kaki dan juga jaringan pesepeda. Itu sangat kami apresiasi sekali. Jadi sebenarnya
kita tidak boleh lengah, apalagi pada masa pandemi ini. Mungkin di masa pandemi ini ada suatu blessing tersendiri sih dengan meningkatnya jumlah pesepeda. Bahkan survei yang kami lakukan di beberapa titik di sepanjang Sudirman Tamrin itu peningkatan pesepeda sampai 1000%. Itu sudah sangat bagus. Tapi bagaimana mungkin ke depannya nanti? Bagaimana Pemprov DKI menyikapi penghargaan dari STA tadi, apa selanjutnya yang perlu dilakukan, dan juga setelah pandemi ini bagaimana, apakah akan terus melakukan old normal atau nanti mungkin ada kebijakan baru atau improvement yang lebih baik lagi. Itu sebenarnya yang kami tunggu. Dan juga tadi kita sudah ngobrol bareng tadi, ada Om Putu, terus kemudian ada Angker dari Mas Gusti gitu. Memang kolaborasi itu juga sangat diperlukan agar pembangunan itu tepat sasaran. Contohnya nih, kami berkolaborasi dengan Om Putut untuk memberikan asistensi teknis kepada Pemprov DKI karena Om Putut dan komunitasnya Back to Work itulah pengguna pesepeda. Jadi prioritas meningkatkan jalur sepeda seperti di daerah mana, kemudian fasilitas apa aja yang mereka perlukan, itu juga akan lebih tepat sasaran jika kita mendengarkan langsung dari penggunanya. Kemudian juga tadi dibahas tentang inklusivitas, itu juga sangat penting karena seperti yang kami lakukan kebetulan baru-baru ini tanggal 3 Desember itu adalah Hari Disabilitas Internasional. Jadi kita juga pengen teman-teman kita yang disabilitas bisa bermobilitas dengan mandiri, itu yang kita inginkan. Dan kepentingan mereka pun tidak sama. Jadi antara disabilitas yang menggunakan kursi roda, kemudian tuli, teman-teman tuli, itu juga mempunyai kebutuhan berbeda-beda. Jadi dengan berkolaborasi dengan mereka, improvement untuk bermobilitas itu bisa dilakukan secara tepat sasaran. Tadi juga yang sudah Mas Gusti tadi sampaikan bahwa mungkin juga bukan KRL itu bukan ranahnya Pemprov DKI. Kami juga paham di sini sebagai NGO bahwa angkutan umum itu tidak bisa mengenal administrasi wilayah gitu. Sebenarnya sudah dimulai dengan adanya kerjasama antara BUMN dari PT KAI dengan MRT, sudah ada joint company gitu, tapi mungkin kerjasama ini itu perlu dilakukan karena orang bermobilitas tidak hanya di suatu daerah tertentu saja. Tadi seperti Om Putut, mungkin Om Putut rumahnya ada di mana ya Om? Rumahnya di luar Jakarta. Gue Tangerang. Di Tangerang, jadi mungkin juga kita juga lebih memikirkan tadi improvement secara luas kalau kita memang mempromosikan penggunaan transportasi berkelanjutan dengan menggunakan angkutan umum, karena tidak mungkin juga kita cuma membangun di Jakarta saja, kemudian bagaimana nanti teman-teman yang tinggal di luar Jakarta seperti Om Putut mungkin di Tangerang atau sama Mas Gusti mungkin KRL, berarti kan dia tinggalnya di luar Jakarta juga, itu juga harus terintegrasi. Jadi mungkin juga Pemprov DKI bisa menjadi inisiator bahwa ini yang karena penduduk yang tinggal di Greater Jakarta atau Metropolitan Jakarta nanti ke Jakartanya supaya mudah. Jadi kita juga harus memfasilitasi first mile-nya juga. Jadi dari rumah mereka ke KRL itu juga harus difasilitasi, dan nanti setelah turun dari KRL mungkin di stasiun Senen, di stasiun Sudirman itu juga sudah disediakan oleh Pemprov DKI sendiri dengan adanya fasilitas pejalan kaki yang sudah cukup lebar, kemudian adanya bike sharing juga. Itu yang mungkin nanti bisa lebih ditingkatkan. Sama satu lagi bahwa dengan adanya transportasi yang komprehensif ini kita memang susah untuk memaksa orang untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi yang sustainable seperti bersepeda atau menggunakan angkutan umum. Makanya di negara-negara berkembang itu ada push policy yang mungkin sekarang sedang juga dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta.
yaitu dengan tadi manajemen parkir, dengan pengurangan kapasitas ruang parkir itu juga perlu lebih ditingkatkan lagi. Kemudian juga nanti pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di daerah-daerah tertentu, atau mungkin nanti dengan electronic road pricing dengan berbayar, dan nanti mungkin dari pembayaran electronic road pricing-nya itu bisa dialokasikan untuk peningkatan kendaraan angkutan umum. Itu namanya kalau kita sebut tuh earmarking. Jadi sudah jelas bahwa saya bayar parkir tinggi atau saya bayar parkir untuk lewat di daerah tertentu, itu ternyata hasilnya adalah untuk peningkatan angkutan umum, sehingga nanti saya naik angkutan umum itu bisa lebih nyaman. Ya, mungkin itu sih dari saya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Faila. Ini tadi kita sudah mendengarkan gitu ya suara-suara dari warga Jakarta, tadi dari teman-teman anak goes dari Bike to Work, kemudian dari pengguna KRL Mas Gusti, dan juga dari Mbak Faila. Dan ini sekarang saya akan membacakan ini pertanyaan dari para warga Jakarta, para peserta yang sudah masuk di chatroom Zoom dan juga sudah mengisi kolom komentar channel YouTube CNN Indonesia. Pertanyaannya ini soal transportasi. Ini ada yang bertanya ditujukan kepada Bapak Syafrin Liputo. Ini apabila pemerintah berhasil menyediakan jalur sepeda untuk pesepeda yang optimal, lalu untuk pengawasannya agar tidak diserobot, bagaimana ya Pak? Silakan Pak Syafrin. Ya, baik. Makasih Mas Riki. Jadi terkait dengan pelanggaran terhadap jalur sepeda, kami tentu bersama-sama dengan rekan kepolisian itu terus melakukan pengawasan. Di sisi lain tentu di era digitalisasi sekarang bahwa perlu ada transformasi digital di sisi pengawasan, ini pun kami sedang lakukan, sehingga begitu ada pelanggaran oleh kendaraan bermotor pada jalur sepeda yang sudah disiapkan, ini otomatis akan terekam oleh kamera CCTV yang nantinya akan dipasang, dan tentu ini akan memudahkan pengawasan. Perlu dipahami bahwa memang habitnya masyarakat kita adalah begitu ada petugas, maka mereka paling disiplin sedunia. Tetapi begitu petugas tidak ada 5 menit saja, maka seluruhnya berusaha untuk melanggar. Oleh sebab itu mekanismenya dirubah, dan pola ini pun yang kami bersama-sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya sekarang yang diterapkan oleh kepolisian di Jakarta adalah dengan electronic traffic law enforcement. Itu salah satunya kolaborasi kita juga, yang ini nanti di jalur sepeda akan kami bawa. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa penegakan hukum, kemudian sanksi, itu hanya bagian kecil yang dituju oleh Jakarta agar masyarakat disiplin. Tetapi yang utama adalah bagaimana warga itu sendiri lebih disiplin dan datang dari kesadaran masing-masing untuk menjaga bahwa fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah bersama-sama seluruh stakeholders ini harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita rawat, dan harus kita taati. Begitu jalur sepeda hanya untuk pesepeda, maka tolong pengguna kendaraan lainnya itu berusaha untuk menjaga itu untuk tidak melakukan pelanggaran dengan menggunakan jalur khusus sepeda. Demikian juga tentu untuk jalur lainnya. Sehingga aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan kita bersama di jalan itu semuanya sama. Karena perlu dipahami bahwa jalan itu bukan milik orang per orang pengguna jalan, tetapi milik bersama. Jalan adalah milik bersama dan tentu harus kita jaga bahwa mana bagian kita yang bisa digunakan. Pejalan kaki akan menggunakan trotoar dengan baik, pesepeda akan menggunakan jalur sepeda, dan pemotor dilarang menggunakan trotoar dan juga jalur sepeda karena nanti keseluruhannya akan diatur secara baik. Itu barangkali Mas Riki. Tambahan bahwa tadi terkait dengan integrasi stasiun, contohnya di Tanah Abang, ini sekarang kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu bersama dengan KAI itu melakukan penataan sehingga terintegrasi secara keseluruhan. Di sana disiapkan ada lokasi parkir untuk sepeda, demikian pula halnya di Stasiun Sudirman misalnya, dan secara bertahap keseluruhannya akan dilakukan secara merata. Demikian. Oke, terima kasih Pak Syafrin. Ini berikutnya ada pertanyaan selanjutnya, ini dari Rio Octaviano dari Indonesian Parking Association. Pertanyaannya ini,
terkait dengan tarif parkir yang dibahas oleh pihak Kadis adalah tarif parkir untuk pengelolaan oleh Pemprov. Kami pengusaha parkir lebih banyak di pengelolaan parkir swasta dan tarif parkir saat ini sangat rendah sesuai dengan Pergub nomor 120/2012. Ya, tapi ini pajak parkir kemudian sudah dinaikkan menjadi 30% dan kemarin ini kami menghadap ke SPD, ke BPD, kemudian ini baru terbuka bahwa kenaikan pajak parkir ini tidak melibatkan banyak pengelola parkir. Ini bisa Anda jelaskan, Pak, untuk Pak Syafrin soal parkir? Ya, baik. Jadi kebijakan transport demand management salah satunya adalah dengan menaikkan tarif parkir yang tinggi. Ini seluruhnya akan sama, Mas Rio. Jadi penerapan tarif parkir yang tinggi tidak hanya pada parkir on street yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau pada bangunan gedung yang dikelola oleh UP Perparkiran, tetapi nanti kepada seluruh pengelola perparkiran. Memang saat ini untuk perubahan Pergub 120 tahun 2012 itu sudah dalam tahap finalisasi. Demikian pula halnya dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 terkait dengan parkir on street-nya. Secara bersama begitu penerapan tarif parkir yang tinggi ini ditetapkan, tentu akan rata apakah itu parkir on street dan parkir off street. Kenapa harus sama? Karena jangan sampai begitu ada parkir on street dan off street yang berdekatan, begitu yang naik harganya adalah parkir off street, kemudian on street tidak, tentu masyarakat akan beralih ke on street. Demikian pula halnya sebaliknya. Tentu dari sisi pengaturan kami akan lakukan secara baik tentunya, dan dengan mempertimbangkan seluruh aspek pengelola baik itu on street maupun off street. Demikian. Oke, itu tadi soal parkir gitu ya Pak. Mungkin berikutnya kita akan bacakan lagi nih dari yang sudah masuk, ini dari Erwinansyah. Ini yang bertanya, upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menekan perkembangan penyebaran COVID di bidang transportasi? Mungkin ini ke Pak Syafrin lagi ya? Baik, untuk mengatasi penyebaran COVID di sektor transportasi, perlu dipahami bahwa berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah kami menerapkan protokol kesehatan secara ketat di seluruh moda transportasi. Begitu penumpang atau calon penumpang akan masuk ke halte Transjakarta ke stasiun, mereka tidak menggunakan masker, maka dilarang naik ataupun masuk ke halte dan stasiun. Demikian pula halnya dengan KRL. Begitu masuk di bus ataupun di gerbong, maka seluruhnya diwajibkan untuk menjaga jarak aman. Bahkan di seluruh tempat duduk, apakah itu di bus Transjakarta, di MRT, LRT, dan KRL, itu masing-masing sudah ada pembatas dengan tanda silang. Jadi yang tidak ditanda silang itu bisa diduduki oleh penumpang, selebihnya tidak. Bahkan untuk calon penumpang berdiri pun itu sudah diatur titik-titik di mana mereka boleh berdiri. Karena pengaturan di Jakarta saat ini pun sesuai dengan peraturan gubernur, kita mengacu tetap kapasitas sarana angkutan umum tetap 50% dari kapasitas yang tersedia. Dengan upaya ini tentu kami berharap bahwa penularan COVID-19 di sektor transportasi bisa kita tekan. Di sisi lain, begitu ada permintaan terkait dengan mobilitas warga, tadi sudah kami sampaikan bahwa pemerintah menyiapkan fasilitas non-motorized transport dalam hal ini sepeda. Kita harapkan ada perubahan paradigma bertransportasi masyarakat yang sebelumnya dengan kendaraan pribadi, dengan kendaraan bermotor, kembali menjadikan sepeda sebagai alat transportasi, karena kita pahami sepeda sejak zaman dulu itu sudah dijadikan alat transportasi oleh para orang tua kita, nenek moyang kita, dan tentu ini tinggal kita kembalikan dengan merubah paradigma yang selalu disampaikan oleh Pak Gubernur. Yang sukses itu adalah bagaimana kita bisa merubah paradigma masyarakat, menjadikan alat sepeda sebagai alat transportasi. Demikian pula halnya penggunaan angkutan umum, bagaimana merubah paradigma masyarakat dari menggunakan kendaraan pribadi kembali menjadikan angkutan umum sebagai primadona dalam beraktivitas setiap hari, atau bagaimana kita merubah paradigma masyarakat dari kemacetan Jakarta menjadi tidak macet seperti yang kita alami saat ini.
Demikian Mas Riki. Oke, jadi memang harus di angkutan umum tetap jaga jarak gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin lagi berduaan misalnya di angkutan umum, kayaknya pisah dulu, jangan deket-deket dulu, Iya, kasih jadi jarak. betul juga kalau misalnya tadi mungkin sedikit disimpulkan, jadi kolaborasi dan integrasi itu kan nggak cuma soal infrastruktur ya, Rizky, Pak Syafrin dan juga narasumber lainnya. Jadi ini juga mengenai pengawasan dan juga penindakan, itu Betul. juga bagian dari itu semua. Betul, karena memang kesadaran warga juga agak sulit kalau misalnya mungkin pengawasannya juga agak kurang gitu ya, jadi harus dua-duanya. Oke, berikutnya saya ingin persilahkan kepada para narasumber, mungkin Mas Putut nih sepertinya ada yang mau ditanyakan ke Pak Syafrin. Nggak ada sih Mas, karena intens koordinasi soalnya dengan teman-teman di Zoom. Rajin. Oh gitu, Iya. rajin, jadi udah sampai semua gitu ya kayaknya yang Ya, kebetulan kami oke. ya sering diskusi dengan timnya Pak Syafrin. Ya. Oke. Jadi kalau ada sesuatu nggak nunggu besok, langsung disampaikan. Jadi langsung bisa disampaikan gitu. Apalagi sekarang bisa langsung Ya. ada aplikasi langsung pengaduan gitu ya. Ini perlu yang saya sampaikan kebaikan dari timnya Pak Syafrin. Artinya tidak harus menunggu ada momentum untuk kita melakukan sesuatu perbaikan gitu. Siap. Jadi bahkan kadang-kadang saya WA ke Pak Syafrin ya, kira-kira ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Nah ini yang keren, artinya kolaborasi dengan banyak pihak ini yang membuat Jakarta bisa lebih baik. Proses itu yang harus kita hargai. Sekali lagi terima kasih Pak Syafrin dan kawan-kawan di Zoom. Oke, iya, dan ini seperti kita harus sudahi dulu diskusi mengenai transportasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pak Syafrin, terima kasih. Kemudian Mas Putut Sudaryanto dari Bike to Work, kemudian Gusti Raganata dari KRL Mania, dan juga Mbak Faila Sufa dari Institute for Transportation and Development Policy. Terima kasih. Semoga memang diskusi kita hari ini soal transportasi ini banyak menjawab juga, sedikit banyak menjawab persoalan transportasi di Jakarta. Tadi khususnya mungkin perwakilan dari teman-teman tadi ya soal KRL, kemudian juga sepeda dan juga bagaimana infrastruktur pendukung transportasi di Jakarta yang ada saat ini, Fadil. Betul, kolaborasi, sinergi, integrasi menjadikan transportasi di ibu kota menjadi lebih baik seperti yang Pak Syafrin sampaikan ya. 2021 ya, oke. Terima kasih sekali lagi untuk Rizky dan juga beberapa narasumber dan juga Pak Syafrin tadi juga sudah bergabung dalam sesi transportation kita di sesi yang keempat. Pemerintah DKI Jakarta juga mendorong Anda semua pihak untuk bisa berkolaborasi dalam membangun kota Jakarta agar lebih maju dan berkembang. Nah, ide kolaborasi untuk membangun Jakarta ini semua bisa berpartisipasi, bisa Anda tuangkan juga di fitur Collaboration Wall melalui website jdcn.plusjakarta.com. Oke, demikian tadi dialog dengan tema transportasi publik di Jakarta dengan semakin terintegrasinya layanan transportasi publik. Ada bus Transjakarta, kemudian ada KRL, ada MRT, kemudian ada LRT, ada Jaklingko, semuanya connected ya, terkoneksi dengan baik. Semoga saja Anda, kita semua warga Jakarta juga semakin yakin untuk beralih dari kendaraan pribadi menggunakan fasilitas atau transportasi massal atau transportasi umum. Dan semoga saja fasilitas sepeda untuk para goeser, kemudian para pejalan kaki juga semakin banyak seperti tadi Pak Syafrin Liputo sampaikan di 2021. Jadi kita harus sering-sering rajin-rajin olahraga, berkeringat, biar sehat ya, biar bugar kita aktivitasnya. Nah, setelah ini sesi diskusi Community Talks masih akan kami lanjutkan, akan dilanjutkan oleh rekan saya Mayfri Syar'i. Halo Mayfri. Halo, selamat sore. Ini sudah siang menjelang sore. Dari tadi kita sudah banyak sekali berdiskusi soal banyak hal. Tadi saya juga menyimak karena saya termasuk salah satu pesepeda dan juga salah satu juga timnya Fani ini sih kayaknya ya. Betul ya. Dan juga pengguna transportasi publik. Tadi banyak sekali informasi yang bisa saya dapatkan pastinya, tapi sepertinya teman-teman jangan kemana-mana karena saya juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya nih di Community Talk sesi-sesi selanjutnya nanti. Jadi kita akan bahas soal education. Ada pembahasan juga soal kampung kota. Kemudian ini nih yang juga menarik. Bagaimana kemudian nanti kita bahas soal empowerment. Dan equality juga di Dan Jakarta, equality. Ya? Nanti Rizky juga akan memandu jalannya diskusi tersebut ya. Oke. Baik, nanti kita pasti akan simak terus tongkat estafetnya saya kasih ke Mayfri. saya ambil. Kita tetap jaga jarak karena kita lagi masa pandemi, tetap jaga jarak ya. Baiklah.
Baik, terima kasih sekali lagi sudah bersama kami dalam JDCN Forum 2020. Selanjutnya akan di take over oleh rekan saya Mayfri Syai. Saya Tiffany Raitama. Pamit, selamat sore, terima kasih.